alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan izin dan karomah dari barokah Tuan Syekh, kita dipilih untuk sama-sama ada di dalam barisan, ada di dalam gerbong orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta dan ikut serta mengamalkan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah senantiasa beruntung karena masuk dalam golongan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Guru Agung Pangersa Abah beberapa waktu lalu, khususnya ketika di Manakib di Cirebon, saya teringat beliau beberapa kali mengutarakan kalimat yang sangat mulia ini dari kalam suci beliau. Yang insya Allah kita pun menghafalnya. Beliau mengatakan dari kalam suci beliau, tanah suci Indonesia, merindukan kaki-kaki bangsa Indonesia, yang di kepalanya memakai kopiah merah putih. Kurang lebih seperti itu kalam mulia beliau dari lisan suci beliau. Jadi tanah suci Indonesia merindukan kaki-kaki bangsa Indonesia yang di kepalanya memakai kopiah merah putih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau orang siapapun saja, khususnya yang belum ditalqin, pasti amat sangat bingung, amat sangat bertanda tanya dengan kalam mulia Tuhan Syekh ini. Begitupun orang yang sudah ditalqin, namun digarisbawahi ditalqin, namun belum mau mengamalkan atau belum mau benar-benar ikut dengan Tuan Syekh, belum satu frekuensi dengan Tuan Syekh. Mungkin banyak kalam mulia beliau yang kita bingung gitu kan. Akan tetapi ketika kita sudah mulai pelan-pelan ikut dengan Tuan Syekh, mulai satu frekuensi dengan beliau baik dalam amaliyahnya khususnya dalam amaliyah keseharian ikut dengan beliau, maka insya Allah kalam-kalam mulia beliau diantaranya yang tadi akan menjadi kita semakin bahagia, semakin yakin, semakin senang, dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kalau ini kalam beliau nih yang ada di otak saya saat itu belum menyampaikan diantaranya, ya sudah pasti saya teringat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang merah putih yang kita pun tahu. Ya, Basri menyampaikan. Intinya belum menyampaikan di antara beberapa hadis Nabi dari riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Thauban bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memperlihatkan bumi untukku sehingga aku dapat melihat kekuasaan Islam di timur dan di barat. Nah, sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah ditampakkan untukku. Dan Nabi mengatakan wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan aku diberi dua pusaka simpanan yaitu merah dan putih. Nah, jadi merah putih ini merupakan alamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Indonesia sudah pasti merah putih merupakan lambang negara Indonesia, bendera merah putih. Dan merah putih juga merupakan warna pusaka Nabi SAW. Kenapa Abah menyimpan kopiah merah putih di kepala? Kepalanya dijadikan sebagai yang paling tinggi, yang paling mulia dalam badan kita, dalam diri kita, anggota yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, diantaranya adalah kepala secara lahiriah. Maka menyimpan merah putih di kepala adalah bukti memuliakan, menjunjung tinggi merah putih di atas kepalanya. Dan kalau kita ahli thoriqoh, merah putih juga berarti diantaranya merah dzikir jahar, putih dzikir khafi. Nah, ketika Pangersa Abah mengatakan hal tersebut, bahwasanya tanah suci Indonesia merindukan kaki-kaki bangsa Indonesia yang di kepalanya memakai kopiah merah putih, saya juga teringat Ibu min rahmati Allah dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah. Nabi mengatakan,
dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya itu juga terlaknat. Kecuali, kata Nabi SAW, illa dzikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'alim. Wa aliman au muta'aliman, dan orang yang alim, yang berilmu, dan penuntut ilmu. Atau orang yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya juga terlaknat. Kecuali tadi kata Nabi, orang yang berzikir kepada Allah. Maka kenapa sabda Pangersaba, kalam mulia Pangersaba, bahwasanya tanah suci Indonesia ini rindu kepada kaki bangsa Indonesia yang di kepalanya memakai kopiah merah putih. Karena diantaranya tadi, orang yang pakai kopiah merah putih khususnya di zaman ini, pasti dia murid Abah. Abah Aus maksudnya murid Tuan Syefi hada zaman. Merah putih kalau dalam sabda Nabi merupakan dua pusaka simpanan Nabi, Ahmar wal Abyad, yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kekuasaan Islam di timur barat, akan bahwasanya dengan dua lambang suci ini seluruh Islam, seluruh penjuru dunia ini akan diberikan keberkahan karena agama Allah, agama Islam ini maksudnya. Pun dalam TKN ini yang berarti merah putih atau zikir jahar dan khafi merupakan zikir, dua zikir ditanamkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ruhul amin saat itu. Begitupun saat ini kita, orang yang memakai kupluk merah putih ditanamkan dua zikir jahar dan khafi, menjadikan orang yang memakai kupluk ini simbolis bahwasanya dia telah menerima talqin zikir dari Tuhan Syekh fi hada zaman. Sehingga orang yang memakai kopiah ini menjadi ahli zikir, dan orang yang ahli zikir sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi, orang itu dijauhkan dan bukan tergolong dalam orang-orang yang terlaknat di dunia ini. Karena yang dilaknat oleh dunia, semua yang terlaknat di dunia ini semua terlaknat, kata Nabi, yang terkandung di dalamnya juga, kecuali tadi, diantaranya tiga. Orang yang zikir kepada Allah, orang yang melakukan ketaatan ibadah kepadanya, dan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya atau penuntut ilmu. Tiga kandungan itu kita semua pun mendapatinya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Apa buktinya? Di antaranya, orang yang memakai kupluk merah putih, dia ahli zikir. Karena diantaranya kenapa dia memakai kupluk atau peci merah putih? Karena ini sebuah pengabdian, ketaatan, bukti kepada gurunya. Karena gurunya adalah sosok yang ditaatinya untuk menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ul amri minkum. Dalam Quran Allah mengatakan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemegang urusan kita. Dalam dunia tasawuf, pemegang urusan kita adalah Syekh Mursyid. Dan di sini yang berlaku ada Tuan Syekh Pangersabahos. Maka dengan ikut maklumat beliau, khususnya memakai kupluk atau peci merah putih, khususnya dalam kegiatan manakib atau ibadah mahdhah kita, bahkan keseharian kita dibiasakan memakai merah putih, itu menjadikan kita semakin ingat bahwasanya kita orang yang telah mendapat talqin dzikir, wajib bersyukur kepada Allah karena kita dibebaskan oleh Allah dari orang-orang yang dilaknat dalam dunia ini. Karena kita telah menjadi ahli dzikir, karena orang yang ditalqin dzikir telah dihuni oleh namanya yang mulia, telah dihuni oleh ismu dzat, telah dihuni oleh sultanul asma yang belum dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum ditalqin dzikir. Sehingga tanah suci Indonesia ini pun rindu, karena orang yang ahli dzikir sudah pasti dia menjaga persatuan Indonesia, bukan perseteruan Indonesia. Dia juga menjadi manusia yang adil dan beradab, bukan menjadi manusia yang jahil dan biadab, kata Abah. Dan banyak makna yang tersirat dalam merah putih, khususnya di zaman ini yang telah Abah buka. Mengapa orang sebanyak silau mengatakan kita dalam dalam mohon maaf, sebagian memandang kita seperti sinterklas lah, atau orang yang menyerupai agama lain lah, bahkan menyatakan ini aliran apa dan sebagainya. Wajar, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sangat wajar. Mengapa? Karena hatinya masih buta, bahkan hatinya telah menuju kematian, bahkan hatinya masih tidur, karena dia belum menerima hak talqin dzikir, sehingga wajar
Mereka hanya melihat dengan secara lahiriah, melihat secara dohiriah saja. Namun ketika mereka tahu makna yang sesungguhnya dari arti merah putih, bahkan lebih dalam daripada itu, di sana tersimpan orang yang senang berzikir kepada Allah. Di sana tersimpan ismudzat, nama Allah yang telah terparti dalam kolbu, dalam ruhnya. Maka demi Allah saya berani bersumpah atas nama Allah, orang tahu makna merah putih yang sesungguhnya, tidak akan mungkin lisannya berani mengutarakan hal-hal negatif kepada orang yang memakai kupluk merah putih atau peci merah putih, khususnya di zaman ini. Mengapa? Karena mereka menghina orang ahli zikir. Ya, itulah wajar. Mereka buta mata hatinya. Wajar belum ditalkin, tapi kita yang sudah ditalkin harus memakluminya, belajar menyayangi orang yang membencimu. Bahkan Abah sering mengatakan, kalau ada yang benci kita, kita tahu orangnya, kita tahu dia di mana. Badal talkin buat orang itu, Masya Allah. Tolong ruhnya, serahkan kepada Tuan Syekh. Ini di antara kalam mulia beliau dalam tanbih juga Abah Sepuh. Cintai, sayangi orang yang membencimu. Di antaranya adalah mentalkin, membadalkan talkin orang yang membenci kita. Masya Allah. Dengan seperti itu, lambat-lambat laun, pelan-pelan, pasti orang yang membenci siapapun akan diberikan kecintaan oleh Allah di dalam hatinya. Karena yang sedang dibenci olehnya ternyata adalah ahli dzikir. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di dunia yang sangat luar biasa, fitnah di akhir zaman seperti ini. Bahkan bukan hanya orang biasa, para ulama, ahli tasawuf pun, khususnya pengersa Abah pun dihina, difitnah oleh orang-orang yang hatinya memiliki sifat-sifat dajjal, yang hatinya masih tertidur, yang hatinya bahkan menuju kematian hati. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersyukur, itu bukti dunia ini sangat terlaknat kecuali mereka yang berzikir, sekali lagi. Yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang alim yang mengamalkan ilmunya dan para penuntut ilmu. Kita semua alhamdulillah bersyukur. Dijauhkan dari kelaknatan Allah tersebut. Bahkan kita telah dan sudah setelah mendapat talqin, menggapai bahkan menggenggam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah dan Allah ridho kepada mereka. Orang yang senang zikir kepada Allah, segala aktivitasnya akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ibu bapak yang dirahmati Allah, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita ungkap secara lisan. Saya ungkap secara lisan makna merah putih. Artinya kita harus bersyukur di zaman seperti ini, simbol merah putih ini dibangkitkan lagi oleh Tuan Syekh. Bahkan simbol merah putih ini sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan jasad kita saja ini tidak jauh-jauh dari warna merah putih. Ada sel darah merah, sel darah putih dalam diri kita. Darah kita merah juga, tulang kita putih, sumsum kita putih. Gigi kita aja nih kalau nyengir nih, putih katakanlah kalau yang bersih kan. Begitupun tidak. Intinya warna merah putih ini aslinya tidaklah asing harusnya bagi kita semua. Namun tadi itu menunjukkan betapa butanya masyarakat bangsa Indonesia, khususnya yang belum mendapat talqin dzikir. Mereka hanya disilaukan dengan lambang saja tapi tidak melihat di dalamnya. Lihat mereka orang yang ahli atau yang sudah dikopekan kupluk merah putih. Khususnya dalam acara-acara manaqib nasional saja. Kemarin di Cirebon. Jam berapa mereka sudah mulai berzikir kepada Allah? Jam berapa mereka ahli merah putih ini sudah masuk dalam masjid? Bahkan Tuhan Syekh, di masjid-masjid manapun, di masjid-masjid negara atau acara manaqib manapun, ketika acaranya pagi, bahkan atau sebelum subuh katakanlah, sudah pasti beliau sebelum subuh, bahkan jam 2, setengah 3 dini hari sudah sampai di masjid. Untuk apa? Melakukan ibadah sudah pasti kepada Allah, melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan zikir bersama para murid-murid Tuan Syekh. Setelah itu menunggu subuh. Setelah subuh ada khidmah ilmiah biasanya. Setelah itu sambung sampai sholat isyraq. Bahkan kita bukannya isyraq, isti'adah, isti'anah, istikharah, sampai sholat duha, sampai kifaratul baul. Luar biasa ibu rahmati Allah. Mereka tidak melihat itu semua. Masya Allah. Begitupun ketika setelah subuh, kita semua tidak langsung tidur, katakanlah gitu kan. Secara lahiriah, mereka isi perutnya dengan makan. Untuk apa? Mempersiapkan manaqib, Masya Allah. Pengajian anti gempa, kata apa? Dari gempa besar atau kecil.
Gempa baik khususnya gempa Israfil dari tiupan sangkakala, dan gempa dari matinya hati kita semua, terkubur selamanya, dari gempa yang menghancurkan kolbu kita dari lupa kepada Allah. Inilah pengajiannya manakib, katakan. Mereka tidak melihat itu semua. Inilah bukti orang-orang yang melihat hanya sekedar dengan basor, bukan dengan basiroh, pandangan kolbu, pandangan hatinya, mereka akan dilupakan oleh Allah selamanya. Jadi jangan pernah kita ketika belajar tasawuf ini juga diajari kita oleh Tuhan Syekh, jangan buru-buru menghakimi orang, buru-buru memvonis orang ahli bid'ah, ahli neraka dan sebagainya. Tidak. Tapi kita menyayangi orang yang membencimu, diajarkan seperti itu. Bahkan kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Itulah diantaranya akhlak-akhlak, adab-adab yang luar biasa Tuhan Syekh mengajarkan, mendidik batin kita semua untuk tetap tawadhu, untuk tetap merendah hati, untuk tetap benar-benar merasakan syukur kepada Allah. Sehingga orang yang belum menerima warna merah putih di kupluknya seperti kita saat ini, siapapun mereka itu, kita hanya bisa menyayangi mereka semua. Dan kita memohon kepada Allah dengan barakah karena Tuhan Yesus, semoga kita diistiqomahkan, diselamatkan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ahli dzikir, sehingga tadi kita telah dan syukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Setelah mendapat talqin ini, kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari laknat atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita telah menggenggam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman, dan mereka orang yang beriman itu berjanji setia kepadamu, saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, saat ini kepada Tuan Syekh sebagai silsilah ke-38 pewaris sempurna mursyid kamil mukamil dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka monggo ibu bapak yang berhormati Allah, siapapun yang mendengar suara ini, khususnya yang belum menerima talqin dzikir, buru-burulah, cepat-cepatlah mengambil hak talqin dzikir agar kita termasuk orang yang diridhai Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang terlaknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karamah barakah Tuhan Syekh, semoga Allah berkahi semua urusan kita, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dan kita diistiqomahkan mengamalkan, melestarikan amalia pencinta sucian jiwa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga manfaat untuk saya dan kita semuanya. Mohon maaf pada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.